mencetak pedet sehat dan gemuk. Pedet merupakan aset bagi seorang peternak. Dengan kehadiran pedet, peternak dapat meningkatkan perawatannya, membesarkannya, serta tidak segan untuk berinvestasi lebih untuk mengembangkannya. Namun kenyataannya, pedet terkadang sulit untuk dibesar gemukan, sehingga peternak harus menjadikan ini sebagai PR yang harus diperhatikan. Serta fakta menunjukkan bahwa 25-33% pedet tumbang sebelum usia 4 bulan bolo. Dari 100 ekor pedet, 30 diantaranya tumbang. Dari 10 ekor, 3 diantaranya tumbang. Angka yang cukup tinggi untuk merawat pedet bolo. Sederhananya, sepertiga populasi pedet tumbang. Dari sini menunjukkan begitu sulitnya mencegah pedet agar tidak tumbang bolo. Adapun penyebab tertinggi pedet tumbang sebelum umur 4 bulan ada 3 bolo, yaitu pneumonia atau infeksi paru-paru, kurang gizi atau malnutrisi, dan gangguan sistem pencernaan atau diare. Berikut penjelasan lengkapnya bolo. Nomor 1, pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan pedet bolo dengan gejala pedet sulit nafas, sehingga dampaknya pedet kesulitan untuk minum susu dari induknya. Sedangkan penyebab penyakit ini ada 3 bolo. Pertama, air ketuban tidak bersih, menyebabkan air ketuban stay di bronkus atau di paru-paru, menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Ujungnya dapat menimbulkan agen infeksi. Kedua, kandang terlalu lembab, kotor, basah, dingin, dan banyak bakteri, serta selalu sering membuat asap di kandang. Ketiga, tali pusar tidak terawat dengan baik di 14 hari pertama, sehingga infeksi mengidap melalui tali pusar bolo. Solusinya, pertama, proses kelahiran harus terpantau. Jika ragu, silahkan panggil dokter hewan atau petugas Keswan untuk memantau, memastikan agar tali pusar terposisikan dengan baik dan benar. Kedua, setelah sapi melahirkan, kandang segera dibersihkan. Lalu buat sehangat dan senyaman mungkin. Kurangi membakar jerami di sekitar kandang, supaya tidak terhisap oleh pedet baru lahir bolo. Alasannya, asap mengandung karbon dioksida. Hal ini akan sangat berbahaya untuk pedet bolo. Ketiga, perawatan tali pusar harus maksimal. Jangan lupa diikat tali pusarnya lalu dipotong. Secara rutin bisa dikontrol atau bisa disemprot pakai alkohol atau betadin. Nomor 2, kurang gizi atau malnutrisi. Penyebab ini yang paling pokok bolo. Saat pedet baru lahir, pastikan saluran pernapasan bersih, dan pada 24 jam pertama, pedet wajib minum susu induknya. Pedet wajib dapat nutrisi terbaik dari induknya, yaitu kolostrum bolo. Pemberian susu indukan pertama pedet ini durasinya antara 5-7 hari. Namun, kualitas susu terbaik untuk menunjang agar pedet pertumbuhannya maksimal ke depannya adalah di waktu 24 jam pertama tadi bolo. Hal ini sangat penting dilakukan bolo. Alasannya begini, pedet yang semasa tumbuh prasape 0-4 bulan, jika tidak mendapatkan kolostrum yang cukup, tidak dapat susu yang cukup, maka dipastikan dia akan mendapatkan predikat pedet stunting atau kecentet bolo, atau pedet kurus, atau pedet yang pertumbuhannya lambat. Alasannya, begitu susu kolostrum tidak masuk maksimal ke tubuh pedet, maka daya tahan tubuh pedet rendah dan growingnya lambat bolo. Namun kebalikannya, hasil pedet yang mendapatkan kolostrum yang cukup, pedet akan tumbuh besar, sehat, cepat gede, dan jarang sakit. Garis besarnya, peran kolostrum menentukan tumbuh kembang pedet menjadi maksimal bolo. Nomor 3, gangguan pencernaan. Seringnya gejala yang muncul di kondisi ini adalah kembung, tidak mau menyusu, dan diare. Adapun penyebabnya seperti: pertama, tali pusar tidak dirawat dengan baik. Dari tali pusar munculnya agen infeksi yang dapat menyerang saluran pencernaan pedet bolo. Perlu diingat,
tali pusar 14 hari awal harus tuntas, harus kering, tidak boleh ada bengkak, tidak boleh ada infeksi, apalagi sampai ada belatung. Kedua, kandang terlalu kotor. Contoh bakteri seperti Pseudomonas, E. coli, Salmonella, dan banyak lagi. Saat mereka masuk ke sistem pencernaan pedet yang belum kuat, maka bisa menyebabkan masalah yang serius polo. Ketiga, pedet terinfeksi cacing. Ada jenis cacing bernama Toxocara. Ini bisa menular ke pedet melalui plasenta. Artinya, saat pedet masih di kandungan, ini sudah tertular agen penyakit cacing bolo. Solusi serta antisipasinya adalah sebagai berikut polo. Pertama, merawat tali pusar 14 hari awal harus tuntas, jangan sampai ada infeksi. Kedua, memastikan kondisi kandang dalam keadaan kering, bersih, hangat, dan nyaman. Ketiga, pastikan induk bebas cacing agar tidak menular ke calon pedet. Lalu, kapan pedet bisa diberi obat cacing? Menyesuaikan kondisi aja bolo. Ada yang seminggu boleh, namun kalau saya, jika pedet 2 minggu sudah mampu, maka bisa diberikan obat cacing untuk mengantisipasi terjadinya diare. Kesimpulannya, ini dia 3 faktor yang perlu diantisipasi dan dicegah dengan tujuan untuk mencetak pedet menjadi sehat dan gemuk polo. Nomor 1, hindari gangguan penyakit pneumonia atau infeksi paru-paru. Nomor 2, hindari pedet mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Nomor 3, cegah dan obati pedet yang mengalami gangguan pencernaan. Semoga bermanfaat. Sekian, salam ternak, semangat bolo.